Langkah pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut hasil sedimentasi menimbulkan polemik. Pasalnya, pemerintah sejak 20 tahun yang lalu telah melarang ekspor pasir laut karena merusak lingkungan. Payung hukum aturan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen laut. Ini sebetulnya yang di dalam Perpres itu adalah pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ada sejumlah alasan dikeluarkannya PP Nomor 26 Tahun 2023. Di antaranya agar tidak ada lagi pengambilan pasir laut ilegal dan masif. Sekarang ini numpuk sekali pengajuan yang kemudian kita drop banyak sekali di daerah Kepulauan Riau itu untuk kemudian pengajuan reklamasi. Yang menjadi pertanyaan adalah reklamasi yang sekarang ini Bapak Ibu tolong, dari mana itu bahan untuk reklamasi? Dari mana? Pulau dihajar, kita tangkap di Rupat, kita stop itu di Rupat, karena pulau yang disedot. Nggak bisa seperti ini ini adalah merusak lingkungan. Kebijakan ini juga mendapat banyak pertanyaan dari anggota Dewan, terutama bagaimana bentuk pengawasannya hingga jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Kami menanyakan kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut. Karena regulasi ini mencabut Kepres Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut, dan pemerhati lingkungan hidup sangat resah dan khawatir sebab kebijakan tersebut disinyalir akan melegalkan tambang pasir laut di semua tempat di Indonesia. Niat baik PNBP yang dijadikan oleh Pak Menteri itu dengan pengawasan yang lemah, khawatir gitu ya. Jadi memperkaya blok-blok tertentu, kelompok-kelompok tertentu, sementara negara kemudian tetap seperti itu, tidak mendapatkan tambahan-tambahan. Kalaupun toh mendapatkan tambahan, tidak sebanding dengan kerusakan ekologi yang dibandingkan. Apakah kebijakan ini benar-benar bisa mengurangi pengambilan pasir laut ilegal untuk menjaga lingkungan, atau hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa yang Anda saksikan tadi di awal, itu akan menjadi bahasan saya di Indonesia Business Forum kali ini bersama saya Cica Anissa. Berawal dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000, Nomor 26 Tahun 2023, betul sekali setelah 20 tahun akhirnya keran ekspor pasir laut diperbolehkan. Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya bagaimana peraturan ini kemudian dikeluarkan, apa keuntungannya untuk di Indonesia, dan bagaimana pengawasan kebijakan tersebut. Di studio Indonesia Business Forum sudah hadir dua narasumber saya, yakni Mas Abdul Halim yang merupakan Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Selamat malam Mas Halim. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga sudah melihat di sini Mas Slamet mewakili Komisi 4 DPR RI. Mas Slamet, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Anisti. Lewat sambungan Zoom saya sudah tersambung dengan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Mas Wahyu Muryadi. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam, Ya. Caca. Mas Wahyu, langsung saja, karena ini kan sudah menjadi polemik, pro dan kontra bermunculan. Boleh dijelaskan positioning dari pemerintah, apa sih alasan pemerintah menerbitkan PP nomor 26 tahun 2023? Karena saat ini penolakannya begitu kencang ya, seperti apa? Iya, yang kami menjalankan misi sesuai yang diamanahkan oleh pasal 56 Undang-Undang Kelautan, yaitu bahwa tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan adalah menjaga, merawat, dan membersihkan dan menyehatkan laut kita. Nah, untuk itu kami temukan banyak sekali problematika betapa biota laut kita, ekosistem laut kita ini diganggu oleh satu endapan, satu katakanlah limbah gitu yang namanya sedimentasi, yang di dalamnya terkandung material lumpur, material lain termasuk juga pasir laut. Nah, inilah yang kemudian untuk mencegah terjadinya ekses negatif dari sedimentasi ini, maka kami mengikhtiarkan untuk membersihkan dan juga memanfaatkannya, mengendalikannya untuk ya sebesar-besar kepentingan negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh
yang semata-mata diutamakan adalah untuk memenuhi kebutuhan reklamasi yang terjadi di banyak titik di seluruh tanah air ini. Ya, ada ribuan bahan-bahan reklamasinya itu nggak jelas asalnya dari mana dan diduga malah dari pasir laut. Maka justru spirit dari PP ini untuk menata kembali, ya, untuk membuat tata kelola yang lebih baik supaya asal usul traceability dari yang namanya reklamasi itu hanya benar-benar berasal dari sedimentasi pasir sedimentasi di laut. Jadi tidak merusak lingkungan. Jadi prinsip bahwa ekologi itu harus dijadikan panglima dan tidak boleh upaya ini kemudian mengganggu ekosistem laut dan membuat laut kita tidak sehat. Kalau itu sampai terjadi, di mana nanti kemudian akan diterbitkan dokumen yang akan dirancang oleh tim kajian, kalau ternyata tempat sedimentasinya itu tidak direkomendasi karena merusak lingkungan, maka Menteri Kelautan dan Perikanan pastilah tidak akan mengeluarkan izin pemanfaatan sedimentasi tersebut. Demikian, Caca. Iya, Mas Halim, bagaimana tanggapannya untuk menyehatkan laut supaya mengurang sedimentasi, maka hal ini kemudian dilakukan. Setuju nggak? Satu hal yang perlu disampaikan kepada Mas Wahyu dan teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan adalah untuk pengelolaan kesehatan laut yang perlu dilakukan adalah bagaimana memastikan padang lamun, terumbu karang, dan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia itu justru aman dan dilindungi, bukan justru disedot dan dimanfaatkan pasir lautnya dalam jumlah yang besar. Dalam bahasa kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, kalau pasir lautnya diambil, yang terjadi lautnya bukan sehat, justru malah di bumi hanguskan. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, maka sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian nelayan di Indonesia yang jumlahnya hampir 3 juta orang ini tentu akan terimbas dampaknya. Salah satu yang sudah pernah terjadi di tahun 2010 adalah penambangan pasir laut di Rokan Hulu, Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini dampaknya jelas dirasakan oleh masyarakat nelayan. Pertama, hilangnya fishing ground mereka. Lautnya menjadi keruh oleh karena praktek penambangan pasir laut di sana. Kemudian yang kedua, mereka terpaksa beralih profesi, memarkirkan perahu-perahu mereka di samping rumah mereka. Yang ketiga, pendapatannya menurun drastis. Fakta yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada Mas Wahyu dan kawan-kawan di Kementerian Kelautan Perikanan adalah penambangan pasir laut yang terjadi di sekitar Taman Nasional Laut Wakatobi, di sekitar Pulau Wangi-Wangi. Di daerah ini, pasir laut yang diambil jumlahnya per hari mencapai 400 meter kubik. Bayangkan kalau kemudian dengan berbekal peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 dengan armada yang jauh lebih besar, bisa dibayangkan kerusakannya akan jauh lebih masif. Ya, Mas, tapi sebentar kita luruskan dulu supaya masyarakat tidak bingung. Pasir laut yang ditambang dengan pasir laut yang ingin diambil versi pemerintah sedimentasi laut, sebenarnya beda nggak sih ini pasirnya? Tidak ada perbedaan, Krusial, sama halnya. Kalau kita baca secara detail di dalam PP nomor 26 tahun 2023 maupun Kepres 33 tahun 2002 isinya sama substansinya. Oke, Mas Wahyu boleh ditanggapi ini dari Pusat Kajian Maritim ini, nggak ada bedanya pasir laut mau mulai ditambang dengan sedimentasi sama-sama pasir laut ditambang, ini seperti apa Mas Wahyu? Ya silahkan, makanya nanti terhadap masukan-masukan seperti ini penting sekali bagi kami untuk supaya benar-benar menjamin bahwa yang kami lakukan betul-betul tidak mengganggu lingkungan, tapi justru menata laut kita supaya lebih sehat dengan memanfaatkan sedimentasi yang sudah terbukti dari banyak jurnal ilmiah, mereka itu mengganggu kehidupan dari terumbu karang, mengganggu padang lamun, mengganggu kerang hijau, dan seterusnya. Tentu saja teknik pengambilannya nanti yang untuk membersihkannya tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh kemudian mengisap, menyedot, menggaruk dan seterusnya sampai kemudian terumbu karangnya rusak. Itu tidak boleh. Dan kalau Anda cermati betul, telaah betul, dikaji betul pasal demi pasal dari PP 26 ya, itu Anda justru harus tahu bahwa prinsip yang harus ditekankan situ adalah tata caranya harus pakai teknologi, peralatan yang ramah lingkungan, dan cara pengambilannya juga harus ramah lingkungan. Jadi kalau sampai terjadi pelanggaran seperti itu akan dikaji, diawasi, dikendalikan, dan kemudian ya tentu saja tidak akan diizinkan oleh menteri untuk diteruskan. Oke, Mas Halim, sebenarnya ada tidak sih selama ini negara atau perusahaan apapun punya teknologi menambang pasir ramah lingkungan? Namanya penambangan pasir laut terlebih lagi
tidak pernah ada kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa praktek ini tidak merusak lingkungan. Karena yang terjadi justru sebaliknya, tadi seperti saya sampaikan, laut menjadi keruh, padang lamun dan terumbu karang menjadi habis, sehingga kemudian memaksa nelayan untuk pergi melaut lebih jauh. Kalau nelayan kecil dipaksa melaut lebih jauh, resikonya mereka kehilangan jiwa mereka karena tenggelam. Kemudian yang terakhir, pendapatan mereka menurun. Kalau sudah menurun, ikan jenis apa yang akan kita makan? Nah, saya kira terkait dengan itu, maka kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tegas menyampaikan pada Kementerian Kelautan Perikanan untuk tidak melanjutkan pembahasan peraturan turunan PP nomor 26 tahun 2023 ini. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Slamet terlebih dahulu. Kalau dari Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tidak mau dibahas, sementara saat ini timeline di DPR ingin mengajak pemerintah bahkan juga pihak swasta untuk menjelaskan alasannya seperti apa. Bagaimana Pak di DPR? Iya, jadi begini. Pertama terkait dengan saya punya catatan beberapa terkait dengan PP ini. Catatan pertama yang pesan saya kepada pemerintah harus jujur. Jangan sampai kemudian dengan PP ini ada penumpang-penumpang gelap yang akan memanfaatkan ini yang pada ujungnya kemudian rakyat dan negara yang dirugikan. Catatan saya pertama apa? Yang pertama terkait dengan proses PP ini. Biasanya kami di DPR juga dengar, oh ada RPP yang sedang mau dikeluarkan pemerintah. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu keluar PP. Ini menjadi catatan bagi kami. Sehingga melibatkan publik ini sampai di mana. Nah, ini kemudian yang berikutnya tentunya jangan sampai tadi yang saya bilang kejujuran dari pemerintah terhadap PP ini, karena di PP ini banyak mengatur tentang tadi satu klausul yang terkait memberikan ruang untuk ekspor. Sebenarnya kalau sekedar kemudian diekspor untuk kebutuhan dalam negeri, oke, karena memang kita butuh. Tetapi bagaimana kemudian ada kecurigaan-kecurigaan itu yang tadi disampaikan bahwa kepentingan ekonomi tidak segala-galanya, tapi ekologi akan menjadi panglima. Justru kita melihat itu tidak begitu. Justru ekonomi yang menjadi panglima dari seluruh PP itu, sehingga kita mengkhawatirkan. Kalau kemudian negara punya niat baik meningkatkan PNBP, itu adalah tugas pemerintah, bagus. Tapi harus dikaji. Jangan sampai PNBP yang didapatkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh lingkungan kita yang berakibat kepada generasi kita. Ini yang menjadi catatan kita. Memang saya sepakat tidak ada cerita ya. Jadi dengan teknologi apapun yang sedang kita baca jurnal kemudian itu mengatakan bahwa memang akan terjadi kerusakan. Nah, kalau udah kerusakan kita panjang lagi ukurannya. Yang berikutnya juga kami memberikan tolonglah ya, jadi dengarkan suara-suara masyarakat kami yang kalau jangan posisikan teman-teman kita yang memang memberikan masukan menolak ini kemudian seolah-olah ini berseberangan dan tidak berkepentingan pada pemerintah, karena kami juga punya catatan dengan pengawasan yang lemah yang hari ini ada di Kementerian Kelautan ya, dengan tadi pasti nanti disebut minimnya dana, sedikitnya SDM. Justru dengan seperti itu, kami tidak yakin PNBP yang diharapkan oleh pemerintah itu akan masuk sebagaimana yang ditargetkan. Akan menguntungkan beberapa gelintir orang di saat kemudian jutaan nelayan kita akan menderita itu. Oke, nanti saat lagi Mas Wahyu akan buka-bukaan karena statement dari Pak Slamet di sini adalah pemerintah harus jujur. Benarkah Indonesia diuntungkan atau siapa yang diuntungkan dari peraturan ini? Sesaat lagi Indonesia Business Forum.